Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut keputusan untuk mencalonkan Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai calon gubernur DKI Jakarta bergantung hasil survei. Emil sebelumnya digadang-gadang menjadi calon gubernur setelah billboard bertuliskan On the Way Jakarta bertebaran di ibu kota. Jawa Barat kan kita lagi menunggu evaluasi. Semua berbasis saintifik dan evaluasi. Golkar pada pilkada yang lalu menang 60%, basisnya adalah saintifik. Golkar kemarin mendapat kenaikan di Pileg, basisnya juga saintifik. Jadi basis saintifik Golkar tidak akan tinggalkan. Kalau di Sumatera Utara udah ada nama wakilnya? Yang paling dekat Bupati Asahan, namanya Pak Surya, dan dia kader Golkar. Pak Erlangga, ini kemarin Gerindra terakhir ngomong bahwa Pak Ridwan Kamil bukan kartu mati untuk diusung di Pilkada Jakarta. Ini kan sebagai... Jadi kalau kader Golkar memang nggak ada matinya. Jadi kita lanjut terus. Iya, hidup terus. Terima kasih. Itu sama lagi. Pak Erlangga di Jakarta nih. Apa? Pak Erlangga apa? Tidak ada bakal, yang ada sapi bakalan. Jadi kalau ini kita bisa melihat. Kenapa? Ridwan Kamil tetap di Pilkada Jabar? Nanti kita akan putuskan, tapi surveinya arahnya Scientific. trennya saintifik ke sana. Oke. Golkar tetap mencalonkan sendiri nggak di Pilkada Jakarta? Kita selalu mencalonkan bersama-sama. Karena Partai Golkar, we are not walking alone. We are walking together with Koalisi Indonesia Maju. Ada nama-namanya nggak dari kader internal Golkar? Ya, terima kasih. Kita punya 27 nama untuk kabupaten kota se-Jawa Barat. Erlangga mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena itu, mantan Gubernur Jawa Barat itu belum dipastikan akan diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, nama Emil sempat melejit ketika Golkar tes ombak dengan pemasangan billboard On the Way Jakarta. Namun dinamika mulai berubah ketika Anies dan Ahok dikabarkan akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Doli mengatakan Golkar masih akan melihat hasil survei ke depannya mengingat masih ada waktu 2 bulan lagi jelang pembukaan pendaftaran calon pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Sebenarnya ini untuk Pak RK sendiri, jadinya itu di Jawa Barat apa di Jakarta ya? Udah kepastian? Kalau Golkar itu sampai saat ini kami menganggap bahwa Ridwan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat, ya. Karena apa? Karena pertama kan beliau sudah teruji. Masyarakat Jawa Barat itu menganggap bahwa 5 tahun pertama kemarin itu cukup sukses. Namun ada beberapa program yang masih terus harus dilanjutkan dan itu diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Makanya di survei masih yang paling tinggi karena masyarakat Jawa Barat masih mengharapkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Nah, ketimbang misalnya di DKI yang sama sekali kita belum tahu petanya gimana, yang maju belum tahu siapa, gitu ya. Terus kemudian surveinya juga Pak Ridwan Kamil justru ketiga, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya buat Golkar kami tetap berpandangan lebih ideal Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Walaupun kami juga paham betul kami ini kan bagian dari Koalisi Indonesia Maju, ya. Golkar bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang dalam menghadapi pilkada ini pasti ada pembicaraan di antara pimpinan Koalisi Indonesia Maju, ya, Pak Erlangga, Pak Prabowo terutama, kemudian dengan Pak Zulkifli Hasan dan Pak AHY dan yang lain yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Sejumlah partai ini tapi juga benar ya ingin memasangkan Pak RK dengan Mas Kaisang, Pak Anies misalnya dan Gerindra. Belum. Kita kan jangankan pasangannya, kita untuk nomor satunya aja siapa jadi calon gubernurnya di kayaknya kita belum sampai pembicaraan yang final, apalagi wakilnya belum. Tapi lain begitu Mas, selain Pak RK itu bisa maju. Kenapa? Selain Pak RK mungkin apakah ada nama lain potensi dari Golkar sendiri yang dimaju? Ya, kalau Golkar kan dari awal kemarin selain Pak Ridwan Kamil ada Pak Ahmad Syaki, ya. Kemudian ada Pak Erdin Aksa. Nah, nama-nama itu kan sampai sekarang belum kita coret, ya. Belum kita drop. Kita masih lihat perkembangannya, ya. Kita masih ikutin surveinya bagaimana dan
Tapi kalau Golkar sendiri melihatnya ada Anies sama Ketumbar. sama Pak Jokowi itu ada obrolan kalau Pak RK diusung, terus yang lain pada setuju. Nah ini kalau Golkar gimana? Ya apa namanya? Ya itu tadi. Saya kira kan pembicaranya nggak bisa 1-2 kali ya. Masih kita lihat kan yang penting dasarnya itu kan nanti intinya kita semua kan ingin menang. Golkar pengen menang, koalisi Indonesia Maju ingin menang. Nah tentu dasarnya itu nanti kita lihat perkembangan elektabilitasnya. Gitu. Jadi nggak bisa diputuskan sekali. Toh waktunya juga masih panjang kan, masih pendaftaran tanggal 27 Agustus, jadi masih cukup waktu untuk melakukan exercise lah. Pak, tapi Golkar sendiri melihatnya seperti apa? Ini kan ada isu-isu Anies sama Mas Kaisang sendiri. Golkar sendiri melihatnya seperti apa? Ya makanya kalau Golkar tadi menganggap nanti kita cari yang terbaik lah. Kalau Golkar begini, kita menginginkan pertama kali kepala-kepala daerah itu kan yang penting buat kita apakah dia punya manfaat, ya, punya visi untuk membangun daerah itu, punya kapasitas membangun daerah itu apa tidak, itu yang paling penting sebenarnya buat Golkar. Nah yang kedua tentu ya kita menginginkan orang-orang yang kita anggap capable, orang-orang yang mampu untuk membangun daerah itu adalah kader Golkar gitu. Yang kemudian yang ketiga didukung dan bekerjasama dengan kader-kader atau partai-partai politik yang lain. Muli, Golkar bagian dari tim menjelang berakhirnya pendukung Pak Jokowi. Bagaimana upaya untuk menjaga soliditas kinerja para pembantu presiden di masa akhir pemerintahan beliau? Saya kira sampai sejauh ini kan semua program jalan. Bahkan Pak Jokowi makin intens sering ke daerah sekarang dan itu diikuti oleh pembantu-pembantunya, oleh menteri-menterinya ya. Jadi saya kira nggak ada masalah ini sampai sejauh ini, dan saya yakin sampai nanti tanggal 20 Oktober pemerintah ini jalan baik, semua menteri-menterinya juga masih solid di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang tinggal beberapa bulan ini menyelesaikan program-program yang sudah direncanakan. Bang, masih kementerian yang mungkin tidak solid dan kemungkinan besar sejauh ini saya lihat tetap solid. Bang, soal ketua DPRD Garut yang dari Golkar itu viral videonya karena tidak mengindahkan aspirasi buruh. Ini ada teguran dari DPRD? Ya kita pokoknya secara internal terus kita awasi ya. Kemarin juga ada yang di Maluku Utara itu berhadapan dengan adik-adik mahasiswa, itu juga kita tegur gitu ya. Pokoknya kita menginginkan semua kepala daerah bukan hanya di Golkar, siapapun ya, yang menjadi pemimpin, apalagi pemimpin masyarakat, tugasnya melayani masyarakat, bukan berhadapan dengan masyarakat ya. Bantulah masyarakat di sana ya.